Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Bapak-bapak, ibu-ibu nyawa salat subuh dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang akan menyampaikan kuliah subuh kita pada pagi hari ini, yaitu Al-Ustaz Dr. Muhammad Rakib Jamali MA. Kepada Ustaz kami persilakan. Ya Pak. Ya Pak Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nashkurullah syukran katsiran bi qiraatil hamdalah ala hidayatihi wa taufiqihi alladzi nahnu na'isu biha. Wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin ala juhdihi wa bazlihi li tablighi syara'i'illah hidayatal lana. Kajian kita pada hari ini tentang istri yang tidak boleh diberi nafkah. Ini gawat kajian ini. Istri yang tidak boleh diberikan nafkah. Karena ada beberapa sikap dari istri yang punya sikap seperti ini, tidak wajib suami memberi nafkah. Ini catatan saya karena saya diminta memberikan nasihat suami istri, dokter dua-duanya. Yang dokternya laki-laki orang Aceh, yang perempuannya orang Rohul. Jadi tolonglah kasih nasihat Ustaz. Boleh saya katakan, tapi nasihat saya ini hanya sifatnya mengingatkan bagi suami istri. Kalau suami istri, apalagi yang muda-muda baru menikah, saya ingatkan bahwa suami istri, pertama, jangan sekali-kali memuji wanita lain di hadapan istri. Sekalipun artis nampak cantik, tak boleh dipuji di hadapan istri. Begitu juga istri tak boleh memuji laki-laki lain di hadapan istri. Timbal balik, istri jangan memuji laki-laki lain, suami jangan memuji wanita lain. Nah, di hadapan pasangannya. Itu biasanya selalu saya ingatkan. Nah, tapi pagi ini lain. Pagi ini tentang sikap-sikap istri yang tidak boleh diberikan nafkah. Ini tidak terjadi pada ibu-ibu di sini ya. Ini untuk yang muda-muda. Pertama, istri yang menghina suaminya. Ini tak boleh diberi nafkah. Yang merendahkan suaminya, apalagi mencaci maki suaminya. Ini tidak boleh. Sampai mencaci maki, suaranya lebih tinggi daripada suara suaminya, tidak boleh. Harus suara suami yang lebih tinggi. Walaupun istrinya rajin sholat, istrinya rajin puasa, rajin sedekah, tapi tidak tunduk kepada suaminya atau menghina suaminya, tidak diterima oleh Allah, tak diberi pahala sedekahnya, sholatnya. Kalau dia mencaci maki suaminya. Nah, karena itu tahan emosi. La taghdab, jangan pemarah.
Jadi lidah itu lebih tajam daripada pedang. Jadi kalau dapat istri yang seperti ini bagi pengantin baru, bila tua-tua kan lah banyak toleransinya. Ini yang muda-muda saya katakan untuk pengantin baru tadi ya. Nah, janganlah sampai merendahkan suaminya, mentang-mentang sama-sama dokter gitu, gajinya sama-sama besar atau lebih tinggi mungkin. Yang satu spesialis, yang satu dokter umum saja, tentu beda pendapatannya. Jangan sampai merendahkan atau menghinakan suami. Ujung-ujungnya kepada kita juga, merendahkan suami, ujungnya istri itu tidak akan bahagia berhadapan dengan suaminya. Jadi apa perbuatan kita itu ujung-ujungnya kembali kepada diri kita juga. Yang kedua, istri yang tidak perlu dan jangan dinafkahi kalau dia malas membantu suaminya, tidak merawat anak-anaknya dengan benar. Suaminya tidak dirawat, anaknya tidak dirawat, ini tidak wajib, jangan diberikan nafkah, tidak wajib memberikan nafkah kepadanya. Yang ketiga, istri yang menolak untuk melayani dalam nafkah batin dengan suaminya tanpa ada uzur syar'i, malas saja dia, padahal agama mewajibkan. Nah, untuk itu tentu landasannya ayat Al-Quran ya. Namanya kita ceramah, landasannya ayat Al-Quran, surat An-Nisa, suratnya ibu-ibu, ayat yang ke-34. Jadi saya itu S3 saya, doktor saya dalam bidang hukum antar keluarga, termasuk juga hukum kekerasan dalam rumah tangga. Namanya ahwalus syakhsiyah. Ayat ini wajib hafal. Maka ketika saya mau ujian tertutup yang dihadiri oleh 12 orang profesor di depan, kita sendiri dalam ruangan, tak ada yang lain, itu namanya ujian tertutup. Kalau ujian terbuka, di belakang boleh bawa saudara, adik kakak, tetangga-tetangga, pesertanya, boleh kawan-kawan dari S1, S2, S3 yang hadir di belakang, silakan. Karena yang kedua itu namanya sudah promosi doktor. Nah, jadi saya yang paling takut ujian tertutup ini, harus banyak ayat-ayat yang saya tulis di situ harus saya hafal. Dulu udah hafal juga, tapi tidak serius. Akhirnya saya hafal ayat ini. Surat An-Nisa ayat 34. Apa bunyinya? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisaa bima faddalallahu ba'duhum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله والتي تخافون نشوزهن فعزوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. Ini laki-laki. Jadi laki-laki itu harus gagah di hadapan istrinya. Jangan istrinya pula yang gagah, suaminya takut. Itu dayus namanya. Dalam hadis dikatakan, la yadkhulul jannah ad-dayus. Dalam hadis yang lain, dayusnya dulu. Ad-dayus la yadkhulul jannah. Laki-laki yang dayus, yang penakut kepada istrinya, tidak akan mencium bau surga. Jangankan masuk surga, mencium bau surga pun tidak. Apa ciri-cirinya laki-laki yang dayus itu? Bersalah istrinya, tak sanggup dia menegurnya. Nah, dia biarkan saja, tidak boleh.
tapi tegurlah dengan cara yang baik. Kenapa? Karena tidak ada manusia itu yang tak tersalah, terdorong kata. Pasti ada. Nah, ditegur dengan cara yang baik. Dalam ayat tadi dikatakan fa'izzuhunna, nasihatilah mereka istrimu itu dengan yang baik. Dinasihati dengan cara yang lemah lembut, dengan baik, lupa diingatkan. Kalau sudah diingatkan berkali-kali tidak juga mengerti, maka ayat Al-Quran mengatakan wahjaruhunna, berpisahlah sementara.